Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan sambil menantikan waktu berbuka puasa Anda di rumah, dan juga masih membahas tema menggapai surga dan ampunan Allah. Menggapai surga, Ustaz. Betul. Apa yang bisa kita lakukan? Baik, jadi yang kedua tadi menggapai ampunan Allah, ini kita lakukan maksimal di bulan Ramadan. Yang kedua adalah menggapai surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Caranya adalah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha dan berjuang di bulan Ramadan ini mengamalkan amalan-amalan ahlu surga. Amalan-amalan ahlu surga itu adalah antara lain memperbanyak istighfar, memperbanyak usaha-usaha untuk meminta maaf kepada sesama, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, mengurangi beban-beban dosa dalam kehidupan di dunia. Termasuk di dalamnya adalah jangan hasad, jangan dengki, jangan iri hati, jangan SMS, senang melihat orang susah, ya kan? Jangan SMS, jangan susah melihat orang senang. Sebaliknya senang melihat orang susah. Ini adalah SMS yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diinginkan adalah SMS yang lain. Suka melihat orang senang. Itu amalan ahli surga. Sedih melihat orang susah. Itu amalan ahli surga. Di dalamnya termasuk kita adalah berjuang untuk menjadi orang yang lapang dada. Suka memaafkan kesalahan orang lain. Menganggap bahwa tidak ada yang berarti dalam soal orang berbuat salah dengan kita. Kita dalam hidup ini harus punya filosofi, Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah rahimakumullah. Anggap amal perbuatan yang kita lakukan ini tidak ada sama sekali. Sebagaimana kita menganggap besar kesalahan dan dosa yang kita kerjakan dan kita perbuat dalam kaitannya atau dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama umat manusia. Karena memang Allah menyuruh kepada kita, Zuribat alaihimudillah aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpah kehinaan kepada manusia di mana saja mereka berada, kecuali mereka-mereka yang membangun hubungan dan punya kuatus silah ma'allah, punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia membangun hubungan baik dengan sesama umat manusia. Inilah saya kira amalan ahlu surga yang dalam akhir 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini kita harus mantapkan betul. Perbanyak tilawah Al-Quran. Kalau yang belum khatam, usahakan khatam. Banyak kita berjuang untuk mengisi waktu-waktu yang kosong ini di dalam rangka melakukan pendekatan diri kepada Allah, berdialog dengan Allah, gunakan Al-Quran sebagai sarana untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Allah akan memuliakan kita dan mengantarkan kita ke derajat yang mulia di sisinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah rahimakumullah. Dulu ada sahabat yang bernama Abdullah bin Musa. Ini sahabat adalah sahabat yang berprestasi sama sekali. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Rasulnya. Dia adalah orang yang gemar berinfak, ahli sholat malam, membaca Al-Quran tidak pernah diabaikan, dan hubungannya dengan sesama umat manusia dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh cinta. Suatu kali Abdullah bin Musa sakit, dan sakitnya agak lumayan, flu berat, sehingga beliau pada waktu itu terpaksa di sepertiga malam yang tidak pernah beliau alpakan sama sekali. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam dalam kondisi apapun juga. Minta bantuanlah kepada budaknya untuk mengambilkan setimba air wudhu. Beliau gunakan untuk berwudhu. Beliau terpaksa membangunkan budaknya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada waktu itu budaknya bangga sama sekali diperintah oleh Abdullah bin Musa. Tumben beliau minta bantuan untuk mengambilkan setimbah air untuk beliau gunakan berwudu. Pada saat Abdullah bin Musa minta dilayani, tolong dilayani saya berwudu. Alhamdulillah dilayani dengan sebaik-baiknya. Pada saat beliau mencoba membasuh sebagian kepala,
Di luar dugaan, air yang ada di tangan budaknya itu tertumpah di sekujur tubuh Abdullah bin Musa. Marah betul Abdullah bin Musa pada waktu itu. Hampir ditempeleng budaknya. Dan untuk menempeleng budak ini memang hukum. Tidak akan menjamah. Karena memang budak itu adalah manusia yang tidak merdeka di hadapan tuannya. Bahkan seandainya budaknya ini tersakiti oleh Abdullah bin Musa, dilaporkan kepada yang berwajib, hukum tidak akan mampu mengenai Abdullah bin Musa. Beliau tidak terkena delik hukum. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah rahimakumullah, rupanya ini bukan sekedar budak. Bukan sembarang budak. Budak ini paham betul dengan Al-Quran. Tiba-tiba dia membaca ayat suci Al-Quran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kepada pengampunan Allah, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang yang bertakwa. Abdullah bin Musa langsung turun tensi marahnya. Beliau langsung terdiam. Speechless beliau. Tidak bisa berkata apa-apa. Kecuali hanya memahami makna yang terkandung di balik ayat-ayat yang dilantunkan oleh budaknya tadi. Abdullah bin Musa langsung mengatakan, lanjutkan. Kemudian dilanjutkan. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghaidha wal-afina anin nas. Stop. Abdullah bin Musa minta agar budaknya menyetop ayat-ayat itu. Orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan maghfirah dan mendapatkan surga Allah yang luasnya surga ini adalah seluas langit dan bumi adalah orang-orang yang yunfikuna fis-sarra wad-dharra, membelanjakan hartanya di kala sempat ataupun sempit. Ada uang sedikit dia belanjakan di jalan Allah, banyak juga dibelanjakan di jalan Allah. Dia tidak menunggu infak dan bersedekah di jalan Allah itu pada saat dia mampu, pada saat dia kaya. Sedikit pun yang dia punyai untuk Allah dan Rasulnya, dia belanjakan di jalan Islam, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk urusan ini Abdullah bin Musa tidak perlu ditanya. Dia adalah jagonya, gemar berinfak di jalan Allah. Lalu beliau memahami ayat yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua adalah orang yang suka menahan amarahnya. Orang yang suka menahan amarahnya. Semua manusia punya potensi marah. Tetapi marah bagi seorang yang beriman itu harus dikendalikan. Mengendalikan dan memanage amarah itu adalah amalan ahlus surga. Dan insya Allah mengundang apa yang disebut dengan pengampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kadhiminal ghaidh. Lalu kemudian minta dilanjutkan. Lanjutkan, wal afina anin nas, dan orang yang suka memaafkan manusia. Yang ketiga adalah orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Lalu Abdullah bin Musa mengatakan, saya maafkan engkau dan saya meminta engkau besok menjadi orang yang merdeka. Subhanallah, Abdullah bin Musa disakiti oleh budaknya, bukan malah menyakiti, tetapi mengendalikan marahnya. Dan yang kedua adalah memaafkan kesalahannya, bahkan memerdekakannya dari perbudakan. Dan kemudian Abdullah bin Musa minta lanjutkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta betul dengan orang-orang yang berbuat baik. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Musa? Saya punya sebidang tanah, dan sebidang tanah ini tolong dijual, gunakan untuk modal menjadi orang yang merdeka. Jadi 4 perilaku ini adalah perilaku ahlus surga dan perilaku orang yang insya Allah akan mendapatkan pengampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, kita masih punya kesempatan 5 hari lagi untuk melipat gandakan amal, mengejar target Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah menganugerahkan surga kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah perilaku seperti yang dicontohkan oleh Abdullah bin Musa, yaitu gemar bersodakoh, gemar infak. Yang kedua adalah menahan marah, mengendalikan marah. Yang ketiga adalah berbuat kebagusan. Berbuat kebagusan. Dan dimulai dari memaafkan kesalahan orang lain,
dan terus menebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Insya Allah kita akan mampu merebut apa yang disebut dengan itkum minan nar, pembebasan dari siksa api neraka, dan kemudian surga Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah ya Ustaz ya. Kalau zaman sekarang lagi marah kemudian diberikan ayat suci Al-Quran, mungkin marahnya belum tentu reda. Ini karena kurangnya atau lemahnya iman kita, Ustaz. Betul. Baik, kita akan kembali pemirsa saat lagi. Tetap bersama kami dalam Hikmah Ramadan.